Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kondisi masih sehat walafiat ya Anda semua, kelas 11 IPS 1. Alhamdulillah. 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 Oke, dan pagi ini kita masih dalam kondisi semangat walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19, namun belajar tetap harus kita jalankan. Hari ini kita kembali pada pertemuan di bab antroposfer. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silahkan yang gilirannya memimpin doa. Siapa hari ini? Saya, Pak. Siapa? Mukni. Oke, Mukni. Silakan pimpin doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita ketemu lagi di Google Meet. Sebelum mulai pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa supaya semuanya diberikan kesehatan dan supaya COVID ini cepat berlalu. Kita juga berdoa agar kita dimudahkan dalam menerima pelajaran kali ini. Terutama nanti kita doain juga Alia yang lagi mau debat OSIS. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Ananda semua, hari ini tadi sudah saya sampaikan kita akan belajar materi berikutnya. Ini masih ada beberapa teman yang masuk. Saya admit dulu. Ada 28 ya, 28 siswa. Silakan Ananda semua yang belum mengirimkan foto timestamp di grup kelas kita melalui WA group, silakan mengumpulkan. Saya tunggu hingga pukul 7.30 sebagai bukti bahwa Ananda masuk ke dalam pelajaran saya pada hari ini. Tapi sebelumnya saya bertanya, ada yang tahu beberapa anak ada yang belum masuk ke dalam grup ini? Kenapa? Andi Rahmalia izin, Pak. Andi Rahmalia izin. Terus lagi Kenapa? Itu dia lagi ada urusan di OSIS. Oh, oke, OSIS. Oke, baik. Terus Cesar Enrico, Pak. Cesar Enrico kenapa? Laptopnya bermasalah. Laptopnya bermasalah. Oke, makasih Mukni. Iya, Pak. Baik. Hari ini kita akan belajar materi tentang permasalahan kependudukan. Dalam hal ini kita konsen kepada ledakan penduduk. Minggu lalu kita sudah belajar cara mengolah dan menganalisis data kependudukan. Nah, minggu ini kita akan mencoba belajar mengidentifikasi permasalahan-permasalahan kependudukan. Tadi yang saya sudah katakan tentang ledakan penduduk, gitu ya. Jadi hari ini diharapkan kita semua mulai terbiasa bagaimana mengidentifikasi sebuah masalah terkait dengan materi hari ini. Baik, saya ingin tanya dulu kepada Ananda semua. Kita review materi minggu lalu. Siapa yang mau menjawab tentang materi apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa mereview? Saya, Pak. Siapa? Gabriela, Pak. Oke, Gabriela, silakan. Apa aja materi kita minggu lalu? Jadi, minggu lalu itu kita belajar tentang Six ratio, tentang dependency ratio, tentang crude birth rate, tentang crude death rate juga, tentang rate natural increase, tentang pertumbuhan penduduk total, juga tentang doubling type, tentang penduduk aritmatik, penduduk fungsional, juga penduduk agraris. Oke, jadi kemarin kita sudah belajar analisa dan cara menghitung data-data kependudukan. Dalam hal ini masuk ke dalam sex ratio. Sex ratio itu perbandingan jenis kelamin gitu ya. Lalu dependensi rasio, perbandingan angka ketergantungan. Lalu tadi dikatakan oleh Gabriela ada crude birth rate, CBR. Lalu lawannya ada crude death rate, CDR ya. Lalu apalagi tadi doubling time. Apa doubling time? Doubling time. Jadi waktu yang double.
menghitung pertumbuhan penduduk kapan sih akan menjadi 2 kali lipatnya gitu ya, dari jumlah penduduk yang sekarang ada. Baik, coba saya tes lagi. Tadi dikatakan sama Gabriela ada dependensi rasio. Siapa yang tahu? Apa itu dependensi rasio? Saya, Pak. Siapa? Halo, Pak, Pak. ya silakan. Apa dependensi rasio? Dependensi rasio itu adalah perbandingan antara jumlah penduduk non produktif yaitu 0 sampai 14 tahun ditambah dengan usia 65 tahun lalu dibandingkan dengan jumlah penduduk yang produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Oke, misalkan didapati perhitungan dependensi rasio itu 54,2. Artinya apa? Kalau ada... Saya, Pak. Siapa? Chelsea. Chelsea, ya silakan Chelsea. Artinya setiap 100 orang yang berusia produktif memiliki tanggungan sebanyak 55 orang yang berusia belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Pak, maaf Bu. Dari angka tersebut kira-kira masuknya ke dalam kategori apa? Pak, maaf Pak, saya pengen ke toilet Pak. Ya, Saya pengen ke toilet bentar. siapa? Jatun Pak. Jatun. Ya wes Jatun, silakan. Kalau mau ke toilet di offin dulu ya kameranya, nanti dibawa ke kamar mandi kelihatan lagi. Aduh, jangan Pak. Silakan Dora Jatun. Baik, saya ulangi lagi tadi pertanyaan saya sebelum Dora Jatun izin. Tadi kan 54,2, lalu Chelsea tadi menjawab dari jumlah 100 orang yang produktif harus menanggung 54,2 gitu ya. 54,2 yang tidak produktif. Nah, angka 54,2 tadi tersebut kira-kira menurut penggolongan ketergantungan masuknya ke kategori yang mana? Ingat, kita punya kategori dependensi rasio itu tinggi, sedang, dan rendah. Nah, kalau 54,2 masuknya kemana? Saya. Ya, coba Mukni. Kalau 54,2 itu masuknya ke kategori sedang, soalnya kalau di bawah 50 itu rendah, di atas 65 itu tinggi. Oke, terima kasih Mukni. Terima kasih buat Gabriela, Chelsea, Selamita, dan Mukni hari ini yang ternyata masih ingat materi saya di minggu lalu. Baik, Anda semua, sesuai yang saya sampaikan tadi, bahwa kita akan belajar hari ini tentang ledakan penduduk. Nah, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya RNI, ya, Rate Natural Increases. Bener nggak tuh ngomongnya? Bener nggak ada yang jago bahasa Inggris? Rate Natural Increases. Nah, siapa yang bisa jelaskan tentang RNI? Nanti kita nyambung nih ke materi hari ini tentang ledakan penduduk. RNI. Siapa yang bisa jelaskan tentang RNI? Saya, Pak. RNI itu kan Pak pertumbuhan penduduk alami kan Pak? Bentar, siapa namanya? Rizka Rahma. Rizka Rahma, ayo silakan. Jadi pertumbuhan penduduk alami itu ini tingkat pertambahan penduduk setiap tahunnya yang dinyatakan dalam satuan persentase dan dihitung dari selisih jumlah angka kelahiran dan kematian. Oke, ada yang mau menambahkan? Mungkin Ranu mau nambahkan, Ranu Akhtar, mainin rambut aja dari tadi. Enggak, Pak. Enggak, tapi ngerti nggak kira-kira dikatakan Rizka? Ngerti, Pak. Setuju? Yo, setuju. Oke, itu RNA ya. Nah, jadi pertumbuhan penduduk itu ada 2 jenis, saya ulang lagi yang minggu lalu. Ada RNI yang alami hanya menggunakan faktor kematian dan kelahiran, lalu ada jumlah penduduk secara total, yaitu menggunakan perhitungan migrasi yang masuk dan migrasi yang keluar. Nah, hari ini ledakan penduduk itu berhubungan dengan pertumbuhan penduduk. Lalu nanti dikaitkan lagi dengan doubling time, bagaimana suatu penduduk bisa menjadi 2 kali lipat dari jumlah penduduk yang sekarang. Apakah dalam waktu yang sangat cepat atau dalam waktu yang sangat lambat? Karena saat kita bicara tentang RNI sendiri, Rate National Increases, atau pertumbuhan penduduk saja, itu kan kita punya kategori lagi ya. Kategori tinggi kalau lebih dari 2% tiap tahunnya. Kategori sedang kalau 1% sampai 2%.
kategori rendah kalau pertumbuhan penduduknya di bawah 1%. Nah, Anda semua, setelah ini kita akan tutup dulu pertemuan Jimit ini. Kita akan fokus ke grup WhatsApp masing-masing. Saya sudah menunjuk beberapa ketua, ya. Nah, inilah sekarang kita mulai untuk diskusi. Jadi ada 5 ketua saya tunjuk, ya. Yang pertama Putih. Putih, ada Putih? Hadir, Pak. Oke, good. Yang kedua Rifasa, ada Rifasa? Saya, Pak. Oke, yang ketiga Putu. Putu, ada Putu? Putu? Ada, Pak. Ada. Yang keempat? Ada, Pak, hadir. Yang keempat siapa ya? Yang kelima ya? Saya lupa nih. Aisyah, Pak. Aisyah, ya, oke, Aisyah. Dan yang kelima? Satu lagi? Dora Jatun udah kembali? Udah, Pak. Oke, satu lagi siapa ya? Saya lupa nih. Putu, Rifasa, Putih, Siti, Pak, Siti Mariati. Dan oke, Siti. Baik. Setelah ini kita akan keluar dari Jimit, lalu kita mulai berdiskusi tentang materi ledakan penduduk. Nah, apa yang akan kita diskusikan ini saya akan berikan linknya melalui grup WA. Ya, baik, Anda semua, silakan kembali ke grup WA masing-masing, tiap kelompok. Jangan lupa undang saya ke dalamnya untuk berdiskusi permasalahan tentang ledakan penduduk yang akan saya berikan linknya melalui grup WA. Nah, ini nanti linknya ada di YouTube. Sudah saya buatkan video pembelajaran tentang ledakan penduduk. Baik, Anda semua silakan boleh keluar dari Google Meet untuk kita mulai berdiskusi di grup WA masing-masing. Silakan. Ya, Aulia silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bertemu lagi dengan saya pada mata pelajaran geografi untuk kelas 11 IPS 1 dan kelas 11 IPS 2. Nah, minggu ini kita akan membahas mengenai ancaman ledakan penduduk. Namun untuk materi tidak saya berikan dalam bentuk slideshow seperti minggu kemarin, namun akan saya berikan dalam bentuk video yang dibuat oleh BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembelajaran. Ini adalah judulnya, Ledakan Penduduk. Nah, sebelum videonya saya putarkan, silakan Ananda semua siapkan buku dan alat tulis yang mana nanti digunakan untuk membuat resume dari video yang akan ditampilkan setelah ini. Sudah siap? Baik, kita putarkan video berikut. Tahun yang lalu, bumi kita hanya diisi dengan 250 juta manusia. Dunia masih sepi.
jumlah manusia masih kalah banyak dibandingkan jumlah harimau atau gajah yang ada di hutan-hutan. Tapi, lambat laun, jumlah manusia semakin bertambah. Manusia terus beranak pinak, melahirkan generasi-generasi baru penghuni bumi. Manusia mulai membabat hutan untuk dijadikan rumah dan perkampungan. Harimau, gajah, dan hewan-hewan liar lainnya pun mulai tergeser oleh semakin banyaknya manusia. Awalnya, pertumbuhan jumlah penduduk dunia sangat lambat. Pada abad ke-1 Masehi, saat lahirnya Nabi Isa, jumlah penduduk dunia hanya 250 juta jiwa. Jumlah ini berkembang secara lambat dan baru mencapai angka 1 miliar jiwa penduduk dunia pada tahun 1804 atau 18 abad kemudian. Namun, sejak abad 20, pertumbuhan penduduk dunia semakin cepat dan menjadi sangat cepat. 33 tahun kemudian penduduk dunia bertambah menjadi 3 miliar jiwa. Dan hanya memerlukan waktu 12 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1975, penduduk dunia bertambah lagi menjadi 4 miliar jiwa. Dan akhirnya, tahun 2011, jumlah penduduk dunia pun meledak menjadi 7 miliar jiwa. 273 juta jiwa di antaranya tinggal di Indonesia. Ledakan jumlah penduduk juga terjadi di Indonesia. Pada abad 16, saat Pati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa, jumlah penduduk di wilayah Indonesia hanya 10,8 juta jiwa. 1 abad kemudian, bertambah hanya 3,4 juta jiwa, menjadi 14,2 juta jiwa. Pada tahun 1900, jumlah penduduk Indonesia meningkat 2 kali lipat menjadi 40,2 juta jiwa. Dan pada tahun 2000, jumlah penduduk Indonesia meningkat dengan cepat menjadi 205,8 juta jiwa. Dan hanya selisih 10 tahun kemudian, penduduk Indonesia pun bertambah dengan cepat menjadi 237,6 juta jiwa. Ledakan jumlah penduduk sebenarnya telah terjadi tandanya pada tahun 2000. Pada saat itu, gerakan KB yang telah dikampanyekan pemerintah sejak tahun 1907 mulai terlihat dampaknya. Kampanye keluarga berencana telah berhasil menekan angka kematian ibu dan anak, sehingga banyak lahir anak-anak yang kemudian disebut era baby booming. Penemuan di bidang kesehatan juga ikut memberi andil. Teknologi kesehatan yang semakin canggih membuat jumlah kematian semakin kecil dan usia hidup manusia juga semakin lama. Alhasil, boom, jumlah penduduk pun meledak, meningkat berlipat-lipat dalam waktu yang juga semakin singkat. Lalu, apa yang akan terjadi jika ledakan jumlah penduduk ini dibiarkan begitu saja? Nah, kalau dibiarkan, apa yang akan terjadi kemudian? 1. Sumber daya alam yang terbatas akan membuat perebutan sumber daya alam akan semakin tinggi. Bagaimanapun canggihnya teknologi yang diciptakan, manusia tetap memiliki ketergantungan terhadap sumber daya alam. Kebutuhan akan pangan, sandang dan papan, semua masih tergantung pada kemampuan alam untuk memproduksi. 2. Jumlah lahan yang terbatas akan membuat manusia saling berebut lahan. Padahal, isi bumi bukan hanya manusia, juga ada binatang dan tumbuh-tumbuhan yang juga mempunyai peran penting untuk menunjang hidup manusia. Bayangkan, jika sawah dan hutan harus dijadikan tempat tinggal manusia, maka dari mana manusia bisa mendapatkan makanan dan sumber oksigen yang sehat? 3.
perubahan iklim dan ekologi juga akan terjadi. Bumi akan semakin panas, permukaan laut meninggi, lapisan ozon menebal. Semua masalah itu berawal dari sampah-sampah lingkungan yang dihasilkan oleh umat manusia. Empat, akan terjadi masalah sosial yang pelik karena akan terjadi persaingan sengit antar manusia untuk bisa hidup layak, mendapatkan pekerjaan dan penghasilan, serta sumber makanan dan tempat tinggal. Yang jelas, ledakan penduduk akan membuat bumi akan semakin sesak oleh manusia. Kepadatan penduduk semakin tinggi, dan manusia pun harus tinggal berhimpit-himpitan. Kata Profesor Jared Diamond dalam bukunya Collapse, ledakan penduduk yang tidak terkendali bisa menyebabkan kepunahan umat manusia karena akan terjadi ecological suicide atau bunuh diri umat manusia karena terjadinya kerusakan lingkungan. Peneliti lain, Nina Fedorov, bahkan mengatakan bahwa jumlah penduduk dunia saat ini sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga akan semakin banyak manusia yang kelaparan dan kesulitan air. Nah, jika melihat fakta-fakta ini, apakah Anda masih bisa santai? Bumi sedang dalam ancaman. Ancaman itu berasal dari kita sendiri, makhluk yang disebut manusia, yang tidak mampu mengendalikan pertumbuhannya. Apakah Anda masih berpikir ingin punya 3 atau 4 anak lagi? Atau Anda ingin Indonesia yang begitu keras membatasi jumlah penduduknya? Setiap manusia, kita harus sadar akan ancaman ledakan penduduk. Setiap orang kini harus arif untuk membuat perencanaan keluarga yang baik dan menciptakan keluarga yang kecil, berkualitas dan efektif. Mari kita selamatkan bumi dari ancaman ledakan jumlah penduduk dunia agar kita dan anak cucu kita bisa hidup nyaman di bumi anugerah ilahi ini. Oke, itu tadi adalah video yang telah diputar buatan dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Untuk update data, saya bacakan tahun 2020, jumlah penduduk Indonesia itu mencapai 268.583.016 jiwa. Data ini berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020 yang diupdate datanya per 30 Juni 2020. Nah, untuk jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan di Indonesia ternyata jumlah laki-lakinya lebih banyak, yaitu 135 juta, mohon maaf, 135.821.768 jiwa. Sedangkan untuk perempuan 134.858.411 jiwa. Dari 34 provinsi, hanya ada 4 provinsi yang jumlah perempuannya lebih banyak daripada laki-laki. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, Ananda semua, setelah kalian memperhatikan video tadi, silakan Ananda semua membuat resume yang mana isinya adalah tentang kesimpulan-kesimpulan dari ataupun ringkasan dari video tersebut, penjelasan video tersebut. Nah, untuk menambah wawasan dan untuk menggali literasi lebih lanjut, silakan Ananda menjawab pertanyaan saya berikut. Cuma satu saja pertanyaannya, namun saya berharap jawaban kalian tidak
asal menjawab, tapi menggali dari literasi yang ada. Boleh dari manapun, boleh dari buku ataupun dari internet. Pertanyaannya simple. Sebagai seorang pelajar dan sebagai seorang calon penerus bangsa yang beragama, bersosial, dan berbudaya, setelah menanggapi video tersebut, apakah yang akan kalian lakukan sebagai satu bukti turut melaksanakan program untuk penghambatan ledakan penduduk? Itu aja pertanyaan dari saya. Silakan Ananda jawab. Seperti biasa, boleh menggunakan Microsoft Word ataupun boleh ditulis di kertas, nanti difoto, lalu kirimkan jawaban Anda semua melalui Google Classroom mata pelajaran kita. Hari ini cukup itu saja materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu. Semoga COVID-19 cepat tertangani dan kita bisa bertemu tatap muka langsung. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah melaksanakan diskusi pada grup WA kelompok masing-masing. Baik, sekarang kita mulai presentasikan apa yang sudah didapat dari diskusi hasil menonton link video pembelajaran, sekaligus di situ ada permasalahan yang harus kalian bahas tentang masalah ledakan penduduk. Baik, kelompok siapa yang pertama kali sudah siap? Saya persilakan. Saya, Pak. Kelompok putih. Oke, kelompok putih silakan. Yang lain silakan diperhatikan. Nanti saya beri waktu untuk berkomentar kelompok putih. Silakan kelompok putih. Ya, Pak. Jadi hasil diskusi kelompok saya tadi yaitu cara menanggulangi ledakan penduduk, yaitu kita bisa melakukan kesiapan sebelum nikah agar menghindari perbuatan zina tetapi tidak didapati ilmu parenting sehingga dapat banyak anak yang terlantar. Lalu bisa juga dengan menerapkan program KB untuk pasangan muda yang baru menikah. Terus bisa juga dengan didikan dari agama dan keluarga serta dunia pendidikan, bisa dari pelajaran IPA di alat reproduksi. Lalu kita juga bisa melaksanakan transmigrasi penduduk agar kepadatan penduduk di daerah menjadi rata. Kita juga harus paham akan bahayanya pergaulan bebas yang bisa mempengaruhi ledakan penduduk. Oke, itu jawaban dari kelompok putih ya. Good. Tapi ada hal yang mau saya tanyakan dulu tentang pernyataan yang terakhir tentang seks bebas. Pertanyaan saya, ini walaupun masih tabu di Indonesia, tapi perlu diperjelas lagi, apakah seks bebas itu bicara tentang sesuatu hal yang berhubungan ingin mempunyai keturunan atau hanya gaya hidup yang tanda kutip hanya senang-senang? Itu harus digarisbawahi. Kalau menurut yang lain gimana? Apakah setuju dengan kelompok putih bahwa seks bebas juga mempengaruhi ledakan penduduk?
Saya boleh jawab nggak Pak? Tapi saya kelompoknya putih. Oke, boleh, nggak apa-apa. Silakan, Mukni. Kalau saya setuju Pak, kenapa seks bebas itu termasuk ke dalam penyebab ledakan penduduk? Karena banyak yang seks bebas itu tuh nggak pakai pelindung atau begitulah. Nah, itu tuh makanya tuh sering muncul anak terlantar, terus lagi kelahiran yang tidak diinginkan gitu Pak. Oke, jadi malah jadi banyak permasalahan ya. Selain banyak kelahiran, tapi menurut kelompoknya putih juga akhirnya muncul banyak anak-anak yang dibuang gitu ya. Akhirnya banyak anak yang tidak memiliki orang tua. Sehingga ini masalah sosial nih. Kalau anak terlantar kan otomatis menjadi tanggungan negara seharusnya. Kalau anak terlantar berarti kemungkinan pendidikannya nggak bisa dipenuhi seperti itu. Sehingga ini masalah baru. Oke, itu pendapat dari kelompok putih. Ada nggak kelompok lain yang mau menanggapi khususnya untuk seks bebas atau menanggapi pernyataan kelompok lain pernyataan kelompok putih yang lainnya? Bapak, maaf Pak, gue net nggak bisa masuk, HP-nya error Pak. Gue net nggak bisa masuk, HP-nya error. Oke, nggak apa-apa. Nanti sampaikan sama gue net. Yang penting diskusinya sudah saya nilai. Saya nilai hasil diskusi. Tapi untuk presentasi nggak apa-apa. Kita doakan mudah-mudahan pertemuan berikutnya gue net bisa ikut ke dalam Google Meet. Ya, ini juga nih di PJJ sekarang HP kentang, ya pulsa itu jadi masalah. Untungnya SMA 4 dengan Himals, dengan guru-guru yang mau berbagi, begitu juga orang tua yang mau berbagi, pelan-pelan lah masalah keterbatasan HP sama pulsa bisa kita tangani. Mudah-mudahan sih cepat selesai coronanya, jadi nggak perlu lagi kita nemuin masalah-masalah pembelajaran terkait HP ataupun pulsa gitu ya. Baik, kita lanjut lagi. Ada yang mau menanggapi lagi kelompok putih? Saya Pak. Siapa? Saya Yaskiel dari kelompoknya Rifasya. Oke, Yaskiel silakan. Apa yang mau ditanggapi? Menurut saya dari kelompok putih yang tentang seks bebas itu saya setuju Pak. Karena itu mempengaruhi ledakan penduduk sangat besar ya. Karena itu karena kurang edukasi Pak menurut saya. Kurang edukasi ya. Seperti apa contohnya Yaskiel? Ya seperti yang tadi dikatakan Mukni Pak. Kayak kurangnya pemahaman masyarakat tentang seks bebas karena tidak memakai pelindung, jadinya kan anaknya banyak terus bertambah Pak. Seperti itu Pak. Oke, jadi setuju dengan Mukni, artinya setuju dengan kelompok putih. Jadi inti dari Yaskiel adalah kalau yang namanya pendidikan tentang seks itu harus ditanamkan sedini mungkin gitu ya. Karena seks bebas itu ya tadi menimbulkan banyak masalah. Sebenarnya kan kalau mau jangan seks bebas, itu masih ada gaya lain kan, ada seks kupu-kupu atau seks gaya batu gitu ya. Itu renang ya, mohon maaf. Oke, baik kelompok putih terima kasih. Kita masuk ke kelompok kedua biar bisa presentasi karena waktu kita sebentar lagi mau habis. Siapa kelompok kedua? Saya Pak, kelompok Rifasya. Oke, Rifasya silakan. Hasil diskusi kelompok saya tentang bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk menangani permasalahan ledakan penduduk. Yang pertama itu menuntut ilmu hingga jenjang yang tinggi. Yang kedua, menaati aturan pemerintah tentang masalah KB. Yang ketiga, menghilangkan mindset banyak anak, banyak rezeki. Yang keempat, memperdalam dan menyebarkan ilmu tentang ledakan penduduk. Yang kelima, mengutamakan pendidikan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, masyarakat dan pemerintah harus berperan aktif untuk mencegah terjadinya ledakan penduduk. Masyarakat dan pemerintah dalam bentuk apa? Rifasya? Mungkin bisa dengan cara ini Pak, memberikan ilmu tentang ledakan penduduk sama bahayanya ledakan penduduk. Oke. Ada yang mau menanggapi kelompok lain? Silakan. Aulia nih kayaknya ini nih mau menanggapi nih dari tadi nih udah tegang banget. Langsung dimatiin loh kameranya sama dia. Aulia mau menanggapi? Enggak? Rai mau menanggapi Rai? Atau mamanya mungkin mau menanggapi?
Enggak ada yang pakai. Enggak ya. Siapa mau menanggapi? Ada yang mau menanggapi? Enggak? Saya deh, Pak. Siapa? Chelsea. Chelsea, silakan Chelsea. Kalau menurut saya benar, Pak. Saya setuju sama kesimpulan dari kelompok Rifasya. Pengetahuan kita tentang ledakan penduduk emang masih kurang banget, jadi masih banyak yang nyepelein hal itu. Bisa dilakukan oleh pemerintah dengan cara sosialisasi mungkin tentang dampak dari ledakan penduduk itu sendiri. Oke, good. Berarti sejalan dengan pernyataan kelompok Rifasya. Ada lagi yang lain? Atau mungkin ada kelompok lain yang mau presentasi berbeda dari dua kelompok yang sebelumnya, Putih dan Rifasya? Saya beri kesempatan. Kelompoknya Putu mungkin? Sudah siap? Put? Enggak ya? Belum, Pak, belum siap. Oke, belum siap. Kalau belum siap berarti Putunya belum banyak, belum matang. Kalau enggak, maka kita cukupkan saja karena waktu juga yang memaksa pembelajaran hari ini harus selesai. Sebelumnya saya ingin minta satu anak atau dua anak yang bisa menyimpulkan kira-kira apa sih hari ini yang kita pelajari atau bisa kita dapatkan dari materi tentang ledakan penduduk. Siapa yang bisa? Saya tidak tunjuk. Yang mau? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Adam? Raihan, Pak. Oke, Adam. Silakan, Adam. Jadi kesimpulan pada hari ini kita telah membahas mengenai masalah ledakan penduduk dan juga cara menanggulanginya, baik dari video dan juga diskusi antar kelompok. Yang pertama mengenai ledakan penduduk sendiri yang memiliki arti meningkatnya angka populasi secara drastis di suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu yang disebabkan oleh angka kematian yang kecil dan kelahiran yang besar, bisa juga dari kedekatannya umur bayi dan juga ibu. Jadi dalam kurun waktu 100 tahun memiliki lebih dari 5 generasi. Nah, lalu sebagai manusia yang berbudaya dan beragama juga, bagaimana kita untuk menanggulanginya? Pertama, adanya perhitungan antroposfer yang sudah pernah kita diskusikan di pertemuan sebelumnya. Jadi adanya perhitungan tersebut kita dapat melihat bagaimana keadaan atau terus mengupdate keadaan penduduk untuk kita dapat lihat apa yang harus kita lakukan, seperti dilakukannya migrasi ataupun ditetapkannya program KB gitu, atau penyuluhan program KB. Juga bisa dari pendidikan ataupun keluarga, seperti kalau di IPA ada sistem reproduksi, kalau di ekonomi kita untuk melihat bagaimana mampu untuk mengelola sumber daya alamnya, ataupun sosiologi untuk memecahkan konflik-konfliknya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Adam. Jadi ya betul ya yang kata Adam, masalah ledakan penduduk ini sebenarnya menjadi masalah utama khususnya di negara-negara berkembang yang mana tingkat kelahiran sangat tinggi. Jika tidak didukung oleh struktur ataupun fasilitas, sarana dan prasarana, ekonomi, bisnis, pendidikan, maka ledakan penduduk ini menjadi satu bom waktu yang bisa menyebabkan satu negara itu runtuh. Kenapa saya bilang runtuh? Dengan banyak ledakan penduduk, otomatis ingat, satu manusia lahir dia sudah butuh 3 kebutuhan, pangan, sandang, dan papan. Artinya kalau 3 kebutuhan ini tidak bisa dipenuhi oleh manusia itu sendiri, maka yang terjadi adalah gesekan-gesekan secara horizontal antar manusia ataupun secara vertikal dengan pemerintah yang ada. Sehingga masalah sosial ini menjadi masalah yang berbahaya, bisa memunculkan disintegrasi bagi suatu bangsa. Kalau suatu bangsa sudah mengalami disintegrasi, maka sudah bisa dipastikan negara tersebut tidak stabil. Tidak stabil berarti tidak sejahtera. Tidak sejahtera berarti ya otomatis negara tersebut bisa dikatakan negara yang sangat bermasalah, seperti itu. Baik, Ananda semua, terima kasih. Hari ini saya luar biasa. Kita beri aplaus dulu buat beberapa nama yang hari ini cukup aktif. Terima kasih buat Mukni yang sudah
menjadi pemimpin doa, lalu beberapa ketua kelompok, Putih, Rifasya, Aisyah, Putu, dan Siti Mariati yang sudah menjadi ketua kelompok. Tadi juga saya bagus itu ya, pendapat di dalam grupnya tuh Ranu, mana Ranu? Ranu mantap banget itu. Dia tanya, pertanyaannya apa sih? Itu bagus banget itu diskusinya, luar biasa. Lalu juga kita beri applause buat Yeskiel, Gabriela, Chelsea, Selomita, siapa lagi tadi? Doro Jatun, ya, izin ke kamar mandi. Ya, kita beri applause dulu buat semuanya. Ya, terima kasih. Hari ini pembelajaran cukup menarik, semangat. Semua mudah-mudahan bisa kita pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Baik, Anda semua, silakan kita tutup pertemuan ini dengan doa. Giliran siapa untuk memimpin doa penutup? Saya, Pak. Yeskiel. Baik, Yeskiel, silakan pimpin doa untuk teman-temannya di pertemuan ini. Angka baiknya sebelum kita selesai dari pelajaran ini, lebih baik kita berdoa agar apapun pelajaran yang kita terima pada pagi hari ini dapat kita mengerti dan kita jalani di kehidupan sehari-hari. Juga pandemi yang sedang berlangsung ini agar cepat selesai dan kita tetap diberi kesehatan oleh Tuhan. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Yeskiel atas pimpinan doanya. Buat Anda semua, minggu depan, karena hari ini kita sudah selesai untuk materi ledakan penduduk, kita masuk ke dalam cara mendapatkan data kependudukan. Kemarin kita menghitung dan menganalisis data kependudukan. Hari ini kita ngomongin tentang ledakan penduduk. Nah, minggu depan kita bicara bagaimana sih caranya mendapatkan data kependudukan. Nanti kita bicara sensus, registrasi, ataupun survei seperti itu. Jangan lupa tetap melaksanakan protokol kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan macam-macam, lebih baik di rumah saja. Tapi kalau harus keluar rumah, silakan gunakan masker, rajin-rajin cuci tangan, dan tetap sehat. Sampaikan salam saya, salam hormat, salam sanjung kepada orang tua kalian, khususnya orang tua Ray Bintang, mamanya. Salam buat Bapak Ibu dari saya, guru kamu yang tampan, Bapak Muhammad Salamon. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh meninggalkan Jimmy. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Dan baru dong. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Putih masih mau ngeliat saya.